Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Swensapa, kembali lagi di podcast yang asik dan menarik. Hari ini tepat pada tanggal 24 Ramadan 1445 Hijriah. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga Allah selalu memberikan lindungannya dimanapun kita berada. Kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai mukjizat Al-Quran dalam kacamata ilmu pengetahuan. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Soleh Mawardi MPD. Beliau ini merupakan Kepala SMP Negeri 1 Baga, dan daripada kita penasaran dengan materi kita kali ini, yuk kita dengarkan penjelasan dari Bapak Muhammad Soleh Mawardi MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Bapak ya? Bapak, kali ini tema kita cukup serius ya, tapi kita bawa dengan santai saja ya Pak ya. Dan Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas mengenai mukjizat Al-Quran dalam kacamata ilmu pengetahuan. Dan sepanjang yang saya tahu Bapak, bahwa mukjizat Al-Quran ini luar biasa banyaknya. Dari mulai mudah dihafal dan bahkan jutaan umat muslim di dunia ini mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Dengan kurang lebih ada 30 juz dan 114 surat yang ada ya Bapak ya. Dan untuk pemerintah di Indonesia sendiri, banyak yang memberikan sumbang asihnya kepada para hafiz dan hafizah ternyata ya di bidang pendidikan. Dan sebelum kita kupas tuntas secara dalam, saya penasaran nih Pak dengan latar belakang Bapak Soleh sendiri, karena saya mendapat info bahwa Bapak Soleh ini termasuk guru yang berprestasi di tingkat nasional. Boleh dikulik sedikit ya Bapak ya? Boleh. Oke, monggo Bapak. Jadi saya memang pernah menjadi guru ideal, guru prestasi juga pernah. Salah satu yang terkait dengan yang material ini, saya pernah menjadi juara nasional lomba integrasi imtak dan pembelajaran. Waktu itu karena saya guru matematika, saya memilih integrasi imtak dan pembelajaran matematika. Itulah modal saya yang sampai sekarang mungkin akan saya pakai untuk paparan. Di samping itu saya banyak karya lain di bidang matematika sendiri, juga sulap matematika, kemudian algebra batas dan sebagainya. Itu ketika saya menjadi guru. Itu beberapa karya saya. Setidaknya saya ada 4 juara 1 tingkat nasional. Masya Allah sekali ya Sobat Swensapa. Dan jadi sebelumnya Bapak Soleh ini memang mengajar di bidang matematika ya Pak ya? Dan sudah dari tahun berapa Bapak mulai mengajar? Kalau jadi PNS saya tahun 1990, tapi sejak 1988 saya sudah mengajar mulai di sekolah swasta. Jadi 90 saya sudah jadi PNS di SMP Negeri 1 Nganjuk. Kalau di swasta sudah 88 waktu itu di MTS Kota Lama. Nah, latar belakang itu yang mengeramu saya di Kota Lama. Saya bersentuhan dengan agama, kemudian saya mengajar matematika. Maka saya cari celah-celah bagaimana untuk anak-anak yang notabene itu suka keagamaan dan suka matematika, jadi suka matematika, saya sentuh lewat sentuhan seperti itu. Jadi memang dari latar belakangnya tadi dari prestasi juga, memang Bapak Soleh ini menghubungkan di bidang matematika dengan Al-Quran seperti itu. Nah ini saya penasaran Bapak, sebenarnya apa yang Bapak ketahui mengenai mukjizat Al-Quran ini ketika dihubungkan dengan ilmu matematika seperti itu? Masih. Kita awali saja dengan salah satu surat. Mungkin surat ini paling sering dibaca, mungkin ada yang banyak hafal, atau mungkin tidak hafal tapi bisa sedikit mengikuti, itu di luar salat. Kira-kira surat apa? Hampir semua orang itu bisa membaca, sering membaca ini, bahkan agak setengah hafal, sering dibaca rutin tapi di luar salat. Surat Al-Fatihah? Oh, kalau seperti kan di dalam salat, di luar salat. Dalam kegiatan-kegiatan, ini banyak orang membaca, hampir bahkan kadang tidak pakai. Surat apa? Surat Al-Baqarah, Pak. Enggak. Mohon maaf ini. Surat Yasin. Surat Yasin. Surat Yasin ini sudah mendarah daging di beberapa golongan kita. Tapi mereka tidak sadar.
sebetulnya ilmu pengetahuan juga ada di surat Yasin. Bahkan seandainya dikaji lebih ulang, seharusnya penemu teknologi yang sekarang, teknologi komputer adalah dari surat Yasin. Yaitu dalam surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kita sering membaca itu. Ketika ada Al-Qur'an diawali subhana, pasti itu adalah satu keajaiban, satu kehebatan. Seperti subhanalladzi asra bi abdihi, itu kan ada sesuatu yang ajaib. Nah, ini juga begitu. Subhanalladzi khalaqal azwaja, artinya adalah Maha suci Allah yang menciptakan pasangan. Nah, sementara ini kita menganggap pasangan itu adalah laki perempuan, ada siang malam dan sebagainya. Bukan. Nanti kalau kita lebih jauh, itu yang hebatnya di sini. Kullaha, di sana sudah dijamin dalam Al-Quran, setiap segala sesuatu pasti ada pasangan. Mimma tumbitul ardu, apa yang tumbuh dari bumi. Contohnya tanaman, ada pasangannya. Sederhana aja. Ini ibu ya, ibu pasti apalagi bulan Ramadan biasanya menyiapkan berbuka. Kalau kita ketemu dengan makanan nangka, nongko orang Jawa nyebutnya. Iya. Nah, itu makannya enak, tapi pekerjaan ibu yang gak enak. Kenapa? Iya, betul sekali Pak, betul. Apa yang nggak enak ketika kita ngupas menyediakan untuk suami, untuk keluarga adalah getahnya. Iya. Betul. Itu sebenarnya sudah dijamin dalam Al-Quran, membersihkan getah tidak perlu di luar sana, karena sudah ada pasangan, yaitu di dalam kulitnya biji itu ada kulitnya. Kalau kita nyebut beton itu ada kulitnya. Itu kalau dikupas di dalamnya ada cairan yang bisa membersihkan. Itu bukti pasangan. Dan masih banyak yang lain saya lupa. Wa min anfusihim, dan dari dalam diri kita. Dalam diri kita itu juga ada pasangan. Ketika kemarin kita baru kena COVID, kita tahu bahwasanya ternyata untuk menyembuhkan COVID, Pak, saya pernah teman ada mencari darah orang yang kena COVID sembuh. Karena bisa jadi obat bagi orang yang kena COVID. Ya, karena apa? Di dalam tubuh manusia adalah ada antigen, antibodi ini yang ditumbuhkan untuk pasangan terhadap penyakit. Ini sudah dijamin di Al-Quran. Nah, sekarang saya fokus ke matematika. Nah, ternyata yang luar biasa, pasangan itu adalah angka yang paling dasar, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, Ibu tahu ya, kita sekarang sudah dunia HP, benar. Kita beli pulsa. Iya. Kalau beli pulsa itu satuannya apa? Berapa apa satuannya? Satuan beli pulsa, beli paketan yang berapa apa itu ukurannya Pak? GB ya, gigabit. Gigabit itu kan 1000 mega. Iya. 1000 megabyte, 1000 kilobit. 1000 kilobit adalah 1000 byte, dan byte itu coba nanti diproses. Byte itu apa? Byte itu terdiri dari 8 bit. 8 bit itu terdiri dari angka 0 dan 1, pasangan 0 1. Kalau saya, karena orang matematika, saya bisa menceritakan kalau semua angka itu bisa diubah menjadi 0 1. Contoh 1 itu angka dalam bitnya adalah 1, kalau 2 adalah 10, 3 11, 4 100, 5 101, dan seterusnya. Kenapa kok hanya 2 angka 01? Inilah yang disebut dengan bilangan biner. Dan orang yang belajar coding, teori coding, sebetulnya dia belajar di sini. Belajar coding, semuanya. Anak saya kuliah di teknologi, ternyata di dalamnya ya angka 01. Dan itu sudah diramalkan matematika ini dalam surat Yasin tadi. Semuanya pasti ada pasangan, dan luar biasa angka 01. Iya. Ini salah satu ramalan yang luar biasa dari pasangan 01. Kita turunkan sekarang. Tidak hanya Al-Quran, turunannya Al-Quran adalah hadis, karena Rasulullah. Dan ada jaminan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah, apa yang didhawuhkan beliau, sabda beliau itu bukan dari pikiran beliau, bukan dari nafsu beliau, tapi semuanya adalah dari wahyu. Berarti benar. Nah, kita buktikan dari hadis saja. Bu Zaza tahu ya kalau Rasulullah itu tidak bisa baca tulis. Iya Pak. Atau julukannya Umi. Umi, iya. Nah, sekarang bayangkan Bu Zaza tidak pernah sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kira-kira matematika bisa enggak? Jelas tidak bisa Pak. Mungkin yang sederhana bisa, kalau tambah-tambahan bisa. Nah, sekarang kalau saya tanya, setengah ditambah sepertiga ditambah berapa supaya jangkep 1? Ini saya mikir keras ini Pak. Oh, sekolah aja, padahal sekolah aja nggak bisa jawab ya. Apalagi tidak sekolah, tapi Rasulullah ternyata bisa. Nah, ini luar biasanya. Ada satu hadisnya begini. Afdhalus siyam siyamud daud. Wa afdhalu qiyamul lail qiyamud daud.
seutama-utama, sehebat-hebatnya, sebaik-baik puasa sunnah ya, adalah puasanya Nabi Daud. Wakana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasanya Nabi Daud itu adalah puasa sehari, besok mungkin tidak puasa sehari. Terus nanti. Maka kalau ada istilah orang-orang Jawa, lapor Daud itu adalah dia mengamalkan puasa Nabi Daud, yaitu kalau Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, demikian seumur hidup. Itu namanya puasa Nabi Daud. Dan itu dinyatakan dalam hadis adalah seutama-utama puasa. Tapi yang kedua, wafdhalu qiyamul lail, dan sebaik-baik bangun malam itu adalah bangun malam cara bangun malam Nabi Daud. Bagaimana itu? Nah, ini Rasulullah kan mengajarkan ada bangun sepertiga malam. Kenapa kok di cara Nabi Daud yang bagus? Yaitu wakana yanamu nisfal lail. Nabi Daud itu tidur dulu setengah malam. Kalau kita hitung secara kenyataan ya ibaratnya malam itu mulai dari ba'da isya sampai subuh, itu kira-kira saya hitung jam 7 malam sampai jam 5 lah, jam 5 ya jam 7 malam sampai jam 4 ya. Iya. Berarti 9 jam. Iya. Setengah malam berarti 4,5 jam, yaitu jam setengah 12. Jadi jam 7 sampai jam setengah 12 Nabi Daud itu tidur. Kemudian wayakumu sulusahu. Nabi Daud bangun malam untuk sholat tahajud, sholat ibadah dan sebagainya itu sepertiga. Nah, sepertiganya kan berarti sekitar 3 jam, berarti nanti sampai setengah 4. Nah, yang hebatnya Rasulullah tidak salah. Kalimat terakhir, kalau saya tadi yang bertanya, sudah menyatakan tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, sisanya berapa? Ini orang matematika yang bisa jawab. Iya, ini saya juga. Karena dia harus mengenal namanya KPK. Iya. Ada setengah, ada sepertiga, KPK-nya 6, nanti setengah itu 3/6, sepertiga itu 2/6, kalau dijumlah 5/6 berarti sisanya 1/6. Tapi Rasulullah hadis yang sekian ribu tahun lalu sudah mengatakan wayanamu sudusau, dan tidur 1/6. Jadi caranya Nabi Daud adalah tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi sepertiganya, baru nanti seandainya kita adalah setelah itu subuh sudah aktivitas. Puasa, tidak puasa, puasa, tidak puasa, perang yang tetap bergerak. Nah, amalannya Nabi Daud. Yang hebat di dalam matematika tadi Rasulullah tidak sekolah, bahkan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bisa menghitung setengah tambah sepertiga ditambah 1/6 tepat 1. Benar sekali. Itu salah satu mujizat dan sudah dijamin bahwasanya bukan dari awal. Itu salah satu mujizat, masih banyak sebenarnya kalau saya mau ngupas yang lain. Subhanallah sekali ya Bapak ya. Ternyata memang dalam Al-Quran itu segala lini kehidupan sehari-hari kita itu sudah diatur. Ya, bahkan Al-Quran ini adalah mukjizat yang sempurna yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad, dan hendaklah kita sebagai umat muslim kita menjadikan Al-Quran ini pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya masih penasaran Bapak. Tadi kan Bapak kan mendapatkan penghargaan di tingkat nasional dan itu mengusung tema Imtak seperti itu. Boleh diceritakan sedikit Bapak? Jadi tema Imtak itu saya ya tadi mengajar matematika menghubungkan dengan Al-Quran. Jadi salah satunya tadi bagaimana mengajarnya dengan Al-Quran. Bahkan sudah saya kembangkan lagi sulap matematika dalam membelajar mukjizat Al-Quran dalam permainan sulap matematika juga sempat saya tulis, ada tulisan saya. Jadi saya mengajar karena waktu itu terinspirasi saya mendirikan MTS. MTS saya itu di lingkungan orang-orang Madura, orang-orang Madura di Kota Lama sana itu yang notabene mereka itu untuk sekolah itu agak berat. Mereka lebih suka anaknya di pesantren dan sebagainya. Padahal kadang anaknya tidak kerasan pesantren pulang akhirnya tidak sekolah. Maka saya merangsang bagi orang-orang yang tidak pesantren sekolah di MTS. Nah, ketika masuk MTS, rata-rata saya rasakan anak-anak itu matematika itu seperti tidak disukai. Kalau pelajaran agama mereka ada minat karena penting ini terus. Nah, itulah saya sentuhan dengan bagaimana memasukkan ternyata matematika itu juga bisa membawa kita masuk surga. Nah, itu dengan memahami begini ternyata belajar matematika kalau paham kamu menguasai kamu malah masuk surga dari matematika. Iya. Sehingga saya tulis akhirnya ada sekian integrasi pembelajaran matematika dengan Imtak. Saya diuji oleh penguji, akhirnya bisa juara. Dan itu kira-kira tahun berapa, Pak? Itu tahun 2002. 2002 ya? Iya. Itu awal saya berkiprah di tingkat nasional, setelah itu saya ditugasi
Nah, dipilih teman-teman jadi pengurus MGMP. Akhirnya saya menggali semua di MGMP. Akhirnya saya berkiprah lagi 2005, lomba lagi 2006, 2007 dan akhirnya jadi kepala sekolah. Sehingga sekarang berhenti, tapi saya jadi pembina di MGMP Matematika. Baik, dan untuk jadi kepala sekolah ini sudah berapa tahun, Pak? Saya mulai 2013, jadi sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun ya, Pak ya? Alhamdulillah sekali, dan semoga nanti bisa meneruskan mendapatkan penghargaan-penghargaan yang baik di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional ya Pak nanti ya. Kalau saya nanti cita-cita bukan. Sekarang saya sudah prestasi, harusnya guru saya, siswa saya yang ada prestasi, yang saya didik sekarang harus melatih bagaimana guru-guru prestasi, siswa prestasi. Kalau saya sudah cukup. Jadi karena tugas saya sebagai manajer, saya harus bagaimana menciptakan di tempat saya tugas muncul prestasi. Subhanallah sekali. Ya Bapak, tadi kan Pak Soleh sudah mengupas tuntas di bidang matematika. Nah, kalau di bidang ilmu pengetahuan lainnya? Nah, mungkin saya tanya, Bu Saja ini guru? Iya, iya, saya sebagai praktisi pendidikan. Guru mata pelajaran apa? Mata pelajaran IPS, Pak. IPS. Iya. Ya. Saya mulai dulu, saya pelajaran bahasa dulu. Tadi Ibu Saja menyebutkan bahwasanya banyak ribuan anak, jutaan anak yang bisa menghafal Al-Quran. Adakah kitab lain, baik itu kitab agama atau karya sastra lain yang setebal Al-Quran yang sudah bisa orang menghafal? Mungkin kalau ada 1-2 orang yang menghafal, tapi tidak semua. Itu baru satu. Yang kedua, ada jaminan di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa tusyhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi kalau kamu meragukan Al-Quran, gayo satu saja. Tapi ojo ngejak kumpulkan semua balamu. Wal jin manusia jangan kumpul membuat satu ayat Al-Quran untuk menandingi. Jangan ngajak satu orang yaitu, jangan ngajak satu yaitu Allah. Pasti kamu tidak akan bisa. Nah, kita buktikan dari segi bahasa. Nah, dari segi bahasa, kitab Al-Quran yang sedemikian tebalnya itu ternyata ada keunikan. Saya mencatat tadi tentang surga. Surga itu pasangannya apa? Saya kembali lagi saya hubungkan dengan pasangan. Neraka ya? Neraka. Nah, surga neraka. Ketika dihitung jumlah kata surga dalam Al-Quran dan jumlah kata neraka dalam Al-Quran itu sama. Oh, yaitu gitu ya? ada 77. Oh, diulang-ulang sebanyak 77. Dalam satu Quran itu dicari kalimat surga. Ada 77. Kalimat kata neraka ada 7. Kemudian malaikat dan iblis. Malaikat itu adalah makhluk yang selalu berbuat baik, tidak pernah berbuat jahat. Iblis, makhluk yang berbuat jahat, tidak pernah berbuat baik. Itu adalah satu perpasangan. Itu sama, jumlahnya juga sama. Ada 88 malaikat, kata malaikat di Quran 88, kata iblis 88. Hidup dan mati itu adalah satu pasangan. Kalau tidak hidup ya mati, kalau tidak mati ya hidup. Berarti ada 145, sama-sama saja. Apa sempat orang kalau mengarang itu sampai menghitung sebanyak ini, membuat puisi saja sampai menghitung jumlah kata ini dan ini harus tidak sempat. Berarti itu puisi. Masih laki-laki perempuan itu ternyata sama jumlahnya adalah laki-laki, kalimat yang menyebut ada nisa perempuan dan rijal laki-laki itu sama 23. Bahkan ketika dikanjut teknologi jumlah kromosom manusia itu dari pasangan bapak itu 23, dari ibu 23. Sama itu. Dunia akhirat sama, ada 115 kata dunia, ada 115 kata akhirat. Kemudian panas dan dingin sama, ada 4 juga, panas dingin. Kemudian tanah itu ada 13, lautan ada 32. Ini saya ternyata sebab loh kok tidak sama. Ternyata perbandingan antara daratan dan lautan itu sama. Daratan itu dalam teknologi, dalam ilmu pengetahuan itu sekitar 28,88%, lautannya 71,1%. Itu sebanding dengan 13 dan 32 tadi. Iya. Jadi sudah itu yang luar biasa dan masih banyak lain. Kata bulan itu ada 12 dalam satu Al-Quran. Kata hari ada 365. Nah, ini luar biasa salah satu dalam segi bahasa. Dalam segi bahasanya jumlah katanya. Itu dalam segi bahasa. Kemudian di bidang lain kita coba dalam ilmu pengetahuan ada
kita Allah tidak malu menciptakan ini. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu, tidak segan membuat makhluk yang lemah seperti nyamuk. Atau di sana fama fawqaha. Saya buat yang nyamuk dulu. Diciptakan nyamuk itu ternyata apa sih kok? Apa sih nyamuk ini? Oh, tidak malu, bahannya kecil. Ternyata nyamuk ini luar biasa. Justru dengan adanya nama orang akhirnya mengenal ada penyakit dan sebagainya, obatnya apa, mencegah nyamuk apa dan sebagainya dari sana. Itu dari sana. Tapi saya akan yang fama fawqaha, yang lebih rendah dari nyamuk, lebih kecil dari nyamuk. Apa itu, Pak? Amuba. Iya. Tidak terlihat oleh mata ya? Sudah ada. Iya. Amuba hidupnya dengan apa? Air? Cara berkembang biaknya. Membelah diri? Membelah diri. Iya. Membelah diri kalau satu jadi dua. Dua jadi iya. 4. 4 jadi 8. 8 jadi 16. Itu adalah teori. Jadi kan kalau sekarang pegang HP atau di flash disk, kalau tidak mampu beli yang 1 GB. Iya. Lebih punya lagi beli yang lebih tinggi lagi speknya. Spek di atas 1 berapa? 32 GB. Nah, 2 di atas dulu, sedikit dulu. 4. Bawahnya dulu. Setelah 1. 2. Iya. Setelah punya lebih lagi, pemain berapa? 3. Nggak ada. 4 flash di situ. Iya. 4 GB langsung. Memori juga begitu. Setelah 4. 8. Setelah 8. Ini sudah dinyatakan di sana. Amuba itu ternyata dia inspirasi untuk kayak. Oh, begitu. Lebah. Iya. Banyak ayat tentang lebah. An-Nahl ya, Pak ya. An-Nahl itu. Salah satu yang di bidang teknologi adalah rumah lebah. Di sana dinyatakan rumah lebah. Ternyata rumah lebah itu adalah segenap. Iya. Nah ini Pak Sedik ini pakai alat ini adalah ilmunya lebah. Oh, begitu. Nggak percaya? Iya. Bangunan segi 6 yang lebah itu, di dalam bangunan itu ada segitiga. Ada kaki 3. Iya. Karena rumah lebah itu kan segi 6, segi 6, segi 6, segi 6 iya. Banyak. Kemudian di ujungnya itu adalah 3. Nah itu adalah dalam teori struktur, teori ilmu struktur. Ternyata 3 rangkaian itu adalah terkuat daripada 4, daripada 5, daripada 6. Sehingga sekarang orang mulai berpikir tidak lagi kaki 4, tapi kaki 3. Ini ternyata kaki 3. Untuk standar itu kan kaki 3. Iya. Kenapa? Fleksibel. Kalau 4 nanti mesti akan goyang kalau tanahnya tidak rata. Tapi kalau 3 akan mengikuti. Untuk menarik benda yang berat, traktor juga pakai kaki 3 kan akan fleksibel kan. Iya. Ketika tanah tidak rata mesti akan menyesuaikan. Oh begitu. Itu teorinya ada di lebah. Saya punya ayatnya, saya pernah mengupas dan sebagainya. Luar biasa sekali. Ternyata mukjizat Al-Quran ini memang tidak hanya di bidang matematika saja, bahkan di seluruh ilmu pengetahuan itu jika dikaitkan, memang banyak sekali ya Pak ya mukjizatnya. Kalau dalam sejarah, karena buku saya IPS adalah dinyatakan dalam surat Ar-Rum. Dalam ketika ini, tapi karena sejarah ya, berarti kan masa lampau. Ketika Rasulullah masih hidup, itu ada perperangan antara Romawi dan Majusi. Romawi itu tentara Kristen, Majusi itu adalah tentara penyembah api. Nah, pada saat itu kekuatan adalah yang terlihat kuat adalah orang-orang Majusi. Benar. Nah, saat itu sampai karena saat itu belum dilarang bertarung. Sahabat-sahabat itu karena mendengar ayat itu sampai berani bertaruh. Taruhan, yang menang akhirnya siapa? Rasulullah itu asalnya begini. Bagaimanapun meskipun Nasrani itu bukan Islam, tapi Nasrani itu adalah agama yang datangnya dari langit. Agama samawi namanya. Agama yang dulu asalnya dari Allah kepada Nabi Isa, tapi ada penyimpangan. Tapi kalau Majusi adalah tidak menyembah Allah, menyembah api. Maka Rasulullah kalau suruh milih lebih senang yang menang Nasrani, orang Romawi. Makanya akhirnya turun surat Ar-Rum tadi. Nah di Ar-Rum dinyatakan nanti yang menang Romawi. Orang tidak percaya, akhirnya sampai taruhan. Dan memang terbukti sejarah dalam beberapa waktu kemudian memang pemenangnya adalah Romawi. Iya, benar Pak. Iya, memang benar. Iya. Pernah mengupas sedikit tentang itu. Iya. Itu kalau dalam, jadi kalau dikupas ya hampir semua mata pelajaran. Nah waktunya yang tidak cukup dilakukan. Iya Pak, dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Nah kita sebagai umat muslim, memang kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Ya, dan bagaimana Pak cara kita memaknai mukjizat Al-Quran ini agar kita itu bisa memegang teguh Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Ya, baik. Nah, kembali ke Al-Qurannya, Al-Quran itu memang ya setidaknya bagi
yang belum bisa minimal sering dibaca. Memang ada pahalanya. Alif saja satu kebaikan dinilai 10, lam 10, mim 10, bismillahirrahmanirrahim 19 berarti 190. Ya kita baca terus di bulan Ramadan banyak. Tapi yang saya harapkan itu adalah membaca lakuni Quran. Bukan Al-Quran yang dibaca, tapi membaca lakuni Quran. Dalam kehidupan sehari kita hubungkan dengan Quran. Contoh, saya sekarang usia sudah menginjak 50 ke atas. 56. Iya. Itu saya harus kembali ke Al-Quran. Di sana sudah dinyatakan kembali di surat Yasin. Man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Ketika umur bertambah mesti akan berkurang. Apa yang saya kurang? Iya. Dulu saya itu kalau masih muda naik sepeda pancal, sepedaan hujan enggak usah pakai jas hujan, hujan-hujan enggak pusing. Enggak sakit. Tapi sekarang enggak berani. Nah, berarti ada berkurang. Semakin tambah umur semakin kurang. Dulu saya kuat olahraga begini dan sebagainya, sekarang enggak kuat. Dulu saya bisa ini, sekarang gigi juga begitu, dulu makan yang keras-keras suka, sekarang berkurang. Itu harus disadari, dikembalikan. Bahkan kita tidak perlu harus selalu buka Quran. Selama kita kembalikan ke ilahiyah, nanti kita kembali Quran. Contoh, ketika zaman saya naik mikrolet, itu saya juga naik mikrolet itu sambil belajar. Saya naik mikrolet itu sempat saya lihat. Iya ya, mikrolet yang saya tumpangi ini kosong. Penumpangnya kosong. Mestinya orang yang di sana kalau lihat mikrolet kosong kan lebih tidak suka berjubel, dicegat. Ketika saya lewat itu tidak dicegat. Tapi belakangnya yang penuh, yang sudah penuh itu malah dicegat. Iya, kelihatan banyak mungkin ya Pak ya. Allah mengatur rezeki seperti itu. Jadi yang kosong itu sebetulnya enak, duduknya nyantai, nyaman, bisa milih. Malah tidak dicegat. Sama-sama jalur yang sama. Orang suka itu Allah yang mengatur. Iya. Rezeki juga begitu. Kita jualan apa, tidak usah bingung. Selama rezeki ada, itu sudah diatur Allah. Ya sudah, usahanya sama, kadang hasilnya sama. Itu berarti dikembalikan ke Al-Quran. Segala kehidupan kita diuji dengan masalah. Kalau dikembalikan ke Al-Quran, insya Allah dengan ujian pasti kita akan meningkat. Nah, selalu ketika mengembalikan, jadi guru juga begitu. Ada anak masalah, kembalikan ke Quran. Nabi Muhammad itu sudah orang paling baik, sudah jelas terpuji, diakui, tidak pernah bohong. Musuhnya itu duluri dewi, pamani dewi dan luar biasa. Sehingga kalau kita dimusuhi oleh tetangga, sesama guru, itu belum apa-apa. Kita banyak cacatnya, ada musuhnya, wajar. Rasulullah yang tidak punya salah itu musuhnya bahkan pamannya sendiri. Bahkan ketika lahir namanya Abu Lahab itu saking senangnya punya keponakan itu sampai budaknya dibebaskan. Itulah makanya ketika hari Senin Abu Lahab itu siksanya dikurangi. Khusus hari Senin karena itu. Tapi ketika dewasa, ketika Nabi Muhammad jadi orang yang terpuji, jadi calon saingannya, ternyata juga dimusuhi. Makanya kalau kita kembali ke kehidupan, ya sudahlah, kita nanti berkarya juga mesti ada saingannya, ada musuhnya, orang tidak suka, itu biasa, kembalikan ke situ. Itu memaknai Quran. Jadi di samping membaca, kalau bisa memahami artinya, tafsirnya, kalau tidak bisa, ayo kita kembalikan semua ke Al-Quran. Ya. Jadi kita kembalikan ya Pak ya, semuanya ke Al-Quran, seperti itu. Subhanallah, luar biasa sekali penjelasan yang telah dipaparkan oleh Bapak Soleh. Dan kita sebagai umat muslim, kita percaya dengan adanya mukjizat yang ada di Al-Quran, hendaklah kita selalu mengimani dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur dengan sedemikian rupa, dengan sempurna itu, dan kembalikanlah semua ke dalam Al-Quran. Seperti itu ya Pak ya. Dan sebelum kita tutup untuk podcast hari ini, saya punya pantun loh untuk Sobat Spensapa. Berbagi takjil dengan Spensapa, yang bagi takjil imut dan ceria. Daripada kita berbuat yang tidak guna, yuk mampir ke channel YouTube Spensapa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Sadzakuratul Uyun. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya.